Bapa di dalam surga, kami bersyukur bukti bagaimana Tuhan masih mengasihi kami dengan firman Tuhan yang masih Tuhan berikan bagi kami, yang mengoreksi kami, memperbaiki kami, dan juga mengevaluasi segala sikap kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah mampukan hamba-Mu di dalam menyampaikan firman Tuhan ini, sehingga kami boleh mengerti dan kami juga boleh diberkati. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan waktu ini seutuhnya di dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Silakan duduk saudara. Shalom saudara-saudara yang ada di rumah dan juga di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati kita dan biarlah sukacita dan semangat kita di dalam kita beribadah Tuhan terus kobarkan untuk kita boleh selalu bersekutu bersama dengan Tuhan. Saudara-saudara, di bawah satu tema firman yang berkuasa, saya mengajak kita memperhatikan dari Injil Yohanes pasalnya yang ke-8. Injil Yohanes pasal yang ke-8. Dalam satu teks yang ada di Alkitab Kitab Kebenaran yang memerdekakan, saya akan bacakan di ayat yang dari ayat yang ke-30. Yohanes 8 ayat yang ke-30. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Yang berbahagia mereka yang bukan saja membaca, namun yang merenungkan serta melakukan firman Tuhan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Saudara-saudara, kalau kita melihat dalam teks sebelumnya, memang di sini Tuhan Yesus mengajarkan mereka begitu gencarnya, ya, pengajaran yang baik, pengajaran yang benar. Dan memang tidak sedikit juga orang-orang pada waktu itu tidak suka akan Yesus oleh karena mereka melihat begini. Pengajaran Yahudi, pengajaran orang para ahli Taurat yang mereka sudah pegang dari turun-temurun. Bagaimana mungkin langsung datang seorang sosok yang mengajarkan bahwa dan menyatakan bahwa dia adalah anak Allah. Dia adalah orang yang diutus oleh Allah. Perhatikan saudara-saudara, makanya beberapa kali di dalam renungan firman Tuhan, kalau seandainya kita di dalam kondisi pada waktu itu, saudara pun mungkin termasuk orang yang tidak suka sama Tuhan Yesus. Kalau saudara juga hidup pada zaman itu, saudara juga, apalagi saudara adalah orang yang rajin beribadah di bait Allah, tiba-tiba datang Tuhan Yesus yang mengatakan bahwa aku adalah anak yang diutus oleh Bapa. Sedangkan orang pada zaman itu sangat kenal sekali dengan orang tua daripada Yesus. Anak tukang kayu. Dan sekarang kamu mengatakan bahwa kamu adalah anak Allah. Betapa jengkelnya mereka. Makanya di dalam teks-teks sebelumnya dikatakan begini, mereka berusaha untuk menangkap Yesus. Saudara, mereka mencoba Yesus dengan berbagai pertanyaan-pertanyaan. Dan bahkan dibawa perempuan juga yang berzina. Sekarang bagaimana nih menurut peraturannya? Mereka mencoba Yesus. Apakah perempuan ini langsung dihukum, dirajam batu? Langsung Tuhan Yesus menarik garis di tanah, baru dia bilang begini, "Siapa di antara kalian yang tidak berdosa, kamu yang lempar duluan perempuan ini." Mulai dari yang paling tua, hilang satu-satu, sampai mereka berdua. Baru Tuhan Yesus bilang begini, "Sekarang menurutmu, apakah aku akan menghukum kamu?" "Saya tidak akan menghukum kamu. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi." Saudara-saudara, banyak celah di mana mereka ingin menjatuhkan Yesus. Banyak celah yang pada akhirnya mereka berusaha untuk bisa menjatuhkan Yesus. Tapi tidak ada. Karena dia Allah yang mengetahui pikiran mereka.
Allah yang mengetahui semua peraturan yang pada waktu itu dibuat mereka. Saudara, di dalam teks kuasa firman Tuhan yang luar biasa, saya menekankan pada ayat yang ke-32 dan ayat yang 31 dan 32. Bahwa kuasa firman Tuhan yang menjadikan kita murid Yesus. Ya. Yang pertama di sini, kuasa firman Tuhan yang bagaimana? Yang pertama, kuasa firman Tuhan yang menjadikan kita pada akhirnya menjadi murid Yesus. Saudara-saudara, amanat agung Tuhan Yesus sudah sangat jelas, ya. Pergilah, jadikan semua bangsamu muridku. Ini satu perintah. Bagaimana seorang murid memang harus taat kepada gurunya. Sekarang kalau bicara masalah murid, pasti tidak mungkin gak ada gurunya. Betul ya? Pasti harus ada gurunya. Tetapi disinilah yang pada akhirnya Tuhan bilang, tetap di dalam firmanku. Kamu akan menjadi murid kalau seandainya kamu tetap di dalam firmanku. Saudara-saudara, dalam beberapa penafsiran luar biasa sekali, mereka menafsirkan begini. Sebenarnya orang-orang Yahudi itu pada waktu mereka mendengarkan pengajaran Tuhan Yesus, bisa saja mereka ada yang menolak mentah-mentah, tapi ada juga mereka yang pertamanya percaya. Pengajaran yang sangat baik yang berbeda. Lama-kelamaan mereka pada akhirnya juga bisa bilang begini, kayaknya tidak mungkin deh. Soalnya dia kan anak tukang kayu. Bagaimana mungkin? Pengajarannya yang dia dapat dari mana? Pengajaran yang kita pegang ini pengajaran mulai dari bapak-bapak leluhur kita, Abraham, Ishak dan Yakub. Hukum Taurat yang sudah diajarkan berubah. Mereka padahal pertamanya mencintai Yesus, mereka mulai mengalami satu kemerosotan yang pada akhirnya mereka termasuk orang yang berusaha untuk menangkap dan menjatuhkan Tuhan Yesus. Saudara-saudara, untuk berbicara menjadi seorang murid itu tidak mudah. Dia tetap harus di dalam firman-Nya. Kalau tidak di dalam firman-Nya, awal-awal mungkin tetap di dalam firman, tetapi lama-kelamaan merosot juga, luntur juga. Coba yang menjadi satu perenungan bagi kita pertama Tuhan, kenal dengan Tuhan Yesus. Oh, kita berapi-api, datang ke gereja, berdoa dan segala macamnya. Dalam perjalanan kita pada akhirnya merosot. Saudara-saudara, saya melihat disinilah yang menjadi satu challenge bagi kita, tantangan bagi kita. Apakah kita termasuk orang yang bertahan sampai pada akhirnya Tuhan datang? Kau dapati aku tetap setia Tuhan. Seperti sebuah lagu. Kau dapati aku tetap setia di dalam Tuhan. Saudara-saudara, menjadi seorang murid itu tantangannya luar biasa. Saya pernah nonton sebuah film kungfu, gak tahu judulnya apa saudara-saudara. Ya, sebenarnya dia ini hanya untuk membela seseorang oleh karena waktu itu dia dianiaya. Dia membela dan para preman ini dia hajar semua dengan luar biasanya. Yang lucunya orang ini pada akhirnya berbalik. Guru, wah kenapa mereka jadi berbalik? Pengen menjadi muridnya. Dibilang tidak mudah kamu akan menjadi muridku. Kalau seandainya aku ajarin kamu hanya untuk berkelahi, saya tidak mau. Saudara-saudara, dalam proses waktunya tidak mudah mereka menjadi muridnya. Kamu hanya belajar kungfu hanya untuk berkelahi. Saudara-saudara, dalam hal ini menjadi seorang murid itu harus betul-betul setia di dalam pengajaran yang ada. Tetap di dalam firman Tuhan. Bisa saja murid itu pada akhirnya membangkang, membelot, lepas dari ajaran yang sebenarnya. Saudara, guru agung kita adalah Tuhan Yesus. Belajar dengan guru yang agung itu berbeda dengan guru yang kita pelajari dari buku ataupun YouTube, saudara-saudara. Saudara, kita sekarang belajarnya dari mana? Kadang-kadang kita dari YouTube ya. Oh, belajar memasak begitu ya. Belajar segala macamnya. Dan itu berbeda sekali. Sedangkan kita belajar dari guru saja, kadang-kadang kita beda sekali. Saudara, waktu saya pernah di Kendari, pelayanan di Kendari, ada satu orang yang begini. Contoh Fritz, coba kita ke ada satu rumah makan ini jemaat dia buka gitu ya.
Dia mengadakan ucapan syukur. Oke, bilang gitu. Nah, bapak ini sekalinya sering menikmati masakan yang buka restoran ini. Setelah itu dia bilang begini, setelah beribadah dia makan. Dia bilang begini, ini pasti bukan masakannya kokimu. Baru yang punya restoran ini, bapak ini bilang begini, bukan, koki saya yang masak pak. Bukan, ini bukan kokimu yang masak. Akhirnya dia datang ke dapur. Saudara-saudara. Baru ditanya, siapa yang masak ini? Dibilang gini, akhirnya dia agak-agak susah mengatakan pegawainya. Walaupun kokinya hanya mengamati. Ngerti pak saudara-saudara? Beda tangan. Walaupun kokinya mengawasi dari samping. Tapi beda tangan, beda adonan, beda masakan. Ya, akhirnya dia jujur. Pegawai ini. Akhirnya dia bilang begini, betul kan? Saya tahu kalau kokimu yang masak berbeda. Ini pasti bukan kokimu yang masak. Sedangkan kita berguru sama guru kita langsung saja, itu bisa berbeda saudara-saudara. Apalagi kita hanya mengandalkan buku, internet, YouTube. Kita berguru langsung dengan guru agung itu berbeda. Bagaimana cara kita belajar dengan guru agung? Melalui firman Tuhan. Jangan kita belajar dari hal-hal yang lain. Saudara, seorang murid yang tetap mau setia di dalam firman Tuhan, itu butuh komitmen. Butuh komitmen. Saya sudah merasakan sekali ya, maksudnya kita punya anak kecil. Sekolah bangun pagi, bangun. Ini biar sudah hujan segala macam, bangun mandi, begitu ya. Harus bangun. Harus pergi ke sekolah. Harus siap-siap. Begitu ya. Ya kita semua di sini bisa lah mengalami kesulitan seperti itu. Kita juga pergi ke gereja. Ya, apalagi kalau seandainya di gereja saat ini hujan, ya mau pergi ke gereja, mendung-mendung sedikit, sudah ada guntur kecil-kecil. Wah itu paling enak sekali kita tetap tarik selimut, ya, benar ya? Iya apa iya? Oh enggak, tapi jemaat di sini kita baik-baik semua ya, kita butuh penuh komitmen. Saudara-saudara, pergi beribadah pun juga butuh komitmen. Pergi juga kita sebagai murid juga bagaimana kita tetap harus butuh komitmen. Bangun pagi, kalau bisa jam 6, siapkan segala sesuatunya. Saya juga hidup di Jakarta ya waktu itu, saya merasakan ini luar biasa. Seorang yang pernah saya saksikan, kerjanya sudah jauh, sampai dia bilang begini, Pak, jujur Pak, saya kerja pagi-pagi sekali. Sudah perginya bulan, nanti pulangnya bulan lagi Pak. Bukan pergi matahari pulang bulan, bukan. Karena perginya masih subuh. Anak masih tidur, pulang anak masih sudah tidur lagi. Itu butuh komitmen saudara-saudara. Itu butuh komitmen. Apalagi kalau kita melayani di gereja. Kita butuh komitmen yang luar biasa. Saudara, kadang-kadang untuk hal-hal yang bersangkut paut dengan kerja, urusan dapur kita rela berkomitmen luar biasa. Tapi urusan melayani Tuhan pencipta langit dan bumi yang memberikan kita nafas kehidupan, kita kadang-kadang empot-empotan, kadang-kadang kita malas-malasan. Gue cuma volunteer teman-teman. Nanti giliran waktu Tuhan kasih penyakit kecil saja di ruang ICU baru kita berkomitmen, Tuhan ampuni saya mau melayani Tuhan. Saudara-saudara, saya pingin kita pun juga berkomitmen dalam hal ini. Memang Tuhan tidak kelihatan, tapi Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Kita lebih takut kepada bos atasan kita yang terlihat oleh mata. Tetapi Tuhan kasih penyakit kecil saja. Saudara-saudara, virus ini pun sebenarnya di hadapan Tuhan itu kecil sekali. Tidak ada apa-apanya bagi Tuhan. Tapi bagi kita, hampir semua dunia bisa merasakannya ini. Perekonomian semua anjlok. Banyak yang sudah tidak kerja. Saudara, coba kita lihat dalam hal ini. Tuhan perhadapkan kita dalam satu kondisi. Layanilah Dia yang lebih berkuasa daripada manusia yang kita lihat.
Kita ini hanya seorang murid. Saudara, sekarang pertanyaannya begini. Kenapa kita perlu menjadi murid? Kenapa kita perlu menjadi murid? Karena apa? Karena kita hidup ini adalah pembelajaran. Karena hidup ini adalah belajar terus-menerus. Kita belajar di dalam gereja memahami orang lain. Kita belajar mengerti orang lain. Yang biasanya kalau kita ngomong juga nadanya tinggi, tapi giliran kita sudah melayan juga kita perlu hati-hati. Karena orang ini punya pemikiran yang berbeda-beda. Kita harus belajar juga mengerti. Dalam kehidupan berkeluarga pun kita harus belajar memahami pasangan kita. Dia tidak bisa begini, dia tidak bisa begini. Perlu belajar untuk bisa mengerti anak kita dan segala macamnya. Saudara-saudara, saya melihat begini, di dalam masa pandemi ini, saya juga pada akhirnya belajar banyak. Bukan saja belajar di buku, tetapi kita paling tidak belajar ngulik begitu ya. Tentang Zoom, tentang Jimit, tentang YouTube Live, FB Live. Apalagi saya pegang anak remaja, saya nggak mau dibilang gaptek. Mau nggak mau kita ngulik terus di YouTube, belajar juga. Kita nggak bisa melihat dari guru yang ada ya. Mau les bagaimanapun kita nggak tahu ada channelnya langsung live langsung. Tapi paling tidak kita lihat, belajar seperti itu. Ini tantangannya. Supaya orang yang lain juga mereka bisa hadir dan bersekutu bersama-sama, mereka bisa mengalami Tuhan. Ada yang nggak ngerti lause gimana, sudah sini dulu saya ajarin. Pelan-pelan, stepnya begini. Harus sabar. Saudara-saudara, itulah bagaimana kita hidup ini penuh dengan pembelajaran. Kenapa kita harus jadi murid? Karena memang kita harus belajar. Tuhan Yesus menekankan kita untuk menjadi murid. Kita harus tetap di dalam firman-Nya. Yang kedua, firman Tuhan yang berkuasa itu adalah firman Tuhan yang memberikan pencerahan untuk kita bisa mengerti kebenaran. Memberikan pencerahan untuk kita bisa mengerti kebenaran itu. Banyak hal yang kita tidak ketahui, saudara-saudara. Ya mungkin dalam perjalanan kehidupan kita baru sadar begini. Wah iya ya, sekalinya ini dosa. Waktu saya mendengarkan firman Tuhan itu, waktu saya merenungkan firman Tuhan di dalam gemah hari ini, renungan firman Tuhan hari ini, saya baru tahu bahwa itu adalah dosa. Tuhan memberikan satu pencerahan, memberikan satu iluminasi bagi kita untuk kita bisa melihat, oh ini sekalinya seperti itu. Bangsa Israel pun, saudara-saudara, mereka sebenarnya banyak hal yang mereka lakukan itu mereka tidak sadar. Pada waktu turun 10 hukum Taurat baru mereka sadar. Oh ini sekalinya dosa. Sekalinya kita tidak boleh buat patung dan menyembah. Apalagi kita mengingini barang orang lain. Sekalinya itu dosa. Dulu sekalinya saya sudah buat patung. Saya menyembah dia. Bangsa Israel baru tahu kalau itu berdosa pada waktu ada 10 hukum Taurat. Saudara, saat ini pada akhirnya firman Tuhan memberikan pencerahan. Kalau seandainya kita sadar, seandainya kita ditegur dengan firman Tuhan, paling tidak kita datang kepada Tuhan. Tuhan ampuni saya, terima kasih untuk kebenaran yang Tuhan berikan. Terima kasih untuk kebenaran yang Tuhan pakai melalui hamba Tuhan. Kebenaran yang Tuhan pakai melalui bacaan-bacaan firman Tuhan. Saudara-saudara, kalau kita tidak belajar dari guru kita, kebenaran itu pada akhirnya kita bisa mengambil kebenaran yang relatif menurut diri kita sendiri. Kalau kita belajar dari orang lain, dari hal-hal yang lain, kita pada akhirnya berdiri pada kebenaran kita sendiri. Di dalam kita menghakimi orang lain, kita menurut standarnya kita. Di dalam kita mencelotehin orang lain, itu menurut standar kita. Makanya dibilang Tuhan Yesus kalau kita lihat dalam teks sebelumnya, dia katakan begini. Hei orang Yahudi, kamu tuh menilai menurut standarnya kamu, menurut standarnya manusia. Tapi Allah berbeda. Hubungannya dengan perempuan ini. Dibilang begini, sekarang siapa di antara kamu yang tidak berdosa? Intinya kita semua berdosa. Kita tidak bisa menghakimi orang lain. Karena kita pun sebenarnya bisa lebih berdosa daripada orang itu. Saudara-saudara, dalam hal ini kebenaran itu tetap di dalam Tuhan Yesus sendiri. Kebenaran yang mutlak, yang sempurna.
Coba kita lihat dalam Roma pasal yang ke-1 ayat 16 dan 17. Saya ingin kita membuka firman Tuhan ini. Roma 1 ayat 16-17, ini pernyataan Paulus yang luar biasa. Sebab aku mengetahui keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Paulus yakin Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Paulus yakin bahwa Injil itu adalah kebenaran Allah. Dia pun juga menurut standarnya dulu. Dia menganggap bahwa sikap dia dan tindakan dia adalah benar. Menganiaya orang Kristen, membunuh orang percaya. Dia merasa bahwa itu adalah tindakan yang benar. Tuhan tangkap dia, Tuhan ubahkan pola pikirnya. Tuhan ubahkan pemikirannya. Sampai dia berani mengatakan bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Saudara-saudara, syukurilah bila saat ini melalui firman Tuhan kita masih diberikan pencerahan mengenai kebenaran itu. Bersyukurlah untuk firman Tuhan yang saat ini bila kita merenungkan, kita ditegur, kita diajar. Oleh karena kita mendengar langsung dari guru agung itu. Hamba Tuhan ini cuma alat. Di mana hamba Tuhan sebelum menyampaikan firman Tuhan tetap harus dengan pergumulan. Saya paling takut saudara-saudara kalau giliran saya melayani firman Tuhan. Karena itu beban moralnya luar biasa dan pergumulannya tidak sedikit. Saya mungkin membaca firman Tuhan paling tidak sebelum firman Tuhan itu mendarat kepada orang lain. Mendarat dulu di dalam diri saya, baru saya berani menyampaikan. Saudara-saudara, firman Tuhan adalah kekuatan Allah. Firman Tuhan adalah kebenaran Allah. Yang ketiga, firman Tuhan yang berkuasa adalah firman Tuhan yang memerdekakan kita. Ayat yang ke-31 tadi. Yang memerdekakan kita. Tapi jangan saudara salah mengartikan bahwa merdeka bukan berarti kita langsung bebas berbuat seenaknya. Makanya dikatakan orang Yahudi bilang bagaimana? Loh, bagaimana mungkin kita kan sudah orang yang bebas, orang yang merdeka. Kami bukan lagi budak. Ya. Tapi perhatikan di sini bahwa orang yang merdeka dalam arti yang digambarkan dalam ayat yang sesudahnya adalah kita yang hidup di dalam firman Tuhan. Satu gambaran yang saya suka sekali dari seorang teolog dikatakan begini. Kalau seandainya gambaran ini kita seperti seorang anak yang tinggal di dalam rumah, saudara-saudara, ya, tinggal di dalam rumah. Pada waktu kita tinggal di dalam rumah, kita bisa bersekutu dengan orang tua kita, dengan bapak kita. Kita bebas pada akhirnya di dalam rumah itu. Kita pada akhirnya terus dijaga oleh bapak kita. Kita tidak terkena hujan badai, ya, panas terik. Kita bebas di dalam rumah itu. Bila kita salah, orang tua kita nasihati. Dan persekutuan kita kepada orang tua tetap terjalin dengan baik. Makanan bergizi selalu disiapkan oleh orang tua kita. Tapi bila kita di luar, kita tinggal di luar rumah. Kita pada akhirnya apa? Kita nggak terurus. Hujan badai, panas terik, kita nikmati sendiri. Bila kita di luar itu, tantangan kehidupan kita bisa jatuh di dalam dosa. Ilustrasi gambaran ini sangat simpel sekali dan mudah untuk kita memahaminya. Kalau kita di dalam, kita tetap bersama-sama dengan Tuhan. Bapak kita tetap menyertai kita. Bapak kita terus menguatkan kita. Bapak kita terus juga memberikan makanan yang bergizi kepada kita. Saudara-saudara, saya senang sekali dengan satu lagu. Ya, kita biasa sering nyanyikan ya. Firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Ini pujian yang sering kali kita nyanyikan. Apakah firman Tuhan ini yang menyertai kita, memberikan satu kekuatan kepada roh dan jiwa kita?
Apakah firman Tuhan ini yang memerdekakan kita? Apakah firman Tuhan ini yang memberikan kekuatan pada waktu kita jatuh, pada waktu kita lemah? Saya merasa bahwa kita seringkali gagal di dalam hal ini. Pada waktu kita menghadapi tantangan, bisa saja kita mengandalkan kekuatan sendiri tanpa berserah kepada Tuhan. Atau bisa saja kita pada akhirnya pada waktu jatuh di dalam dosa, pada waktu kita bergumul baru kita datang kepada Tuhan. Saudara-saudara, sekarang ini kita lihat bahwa firman Tuhan itulah yang memberikan kekuatan kepada kita. Kalimat-kalimat yang ada di dalam Alkitab itulah yang bisa memberikan penghiburan dan kekuatan bagi kita. Saudara coba perhatikan saat ini ya, di dalam sosial media baik FB, Instagram, Twitter dan apapun itu. Yang lagi ngetren, saudara-saudara, yang lagi ngetren saat ini adalah bisnis kata-kata motivasi. Bisnis yang paling ngetren saat ini adalah bisnis kata-kata motivasi, statement motivasi, ya. Banyak orang sekali dalam acara-acara mengundang motivator-motivator yang terkenal. Ya, motivator yang terkenal di dunia banyak sekali ya, Anthony Robbins, Nick Vujicic, Brian Tracy, Stephen Covey, John Maxwell, itu semua luar biasa. Kalau yang di Indonesia kayak Mario Teguh, Mary Riana, James Gui, saudara-saudara, ini bayarannya luar biasa loh. Ikut kelas motivasi saja, itu per jamnya itu minimal 80 juta per jam, saudara-saudara. Saya melihat begini, tidak salah sih, tidak salah. Tetapi apakah firman Tuhan ini tidak berguna sama sekali? Firman Tuhan itulah, kata-kata yang di firman Tuhan itulah yang paling luar biasa. Yang bisa membangkitkan kita, bahkan memberikan satu kenyamanan kepada roh dan jiwa kita. Yang bahkan firman Tuhan itu bisa menyelamatkan kita. Saudara-saudara, saya ingin jangan kita mengandalkan hal-hal seperti ini. Paling tidak kita tetap melihat firman Tuhan, Alkitab yang luar biasa dari semuanya itu. Sekolah Harvest sendiri mengeluarkan ada satu statement yang mengatakan begini. Banyak sekali buku di sini, tetapi buku yang luar biasa yang bisa mengubahkan kehidupan Anda adalah Alkitab. Saya tidak tahu di dalam kita melihat firman Tuhan itu sebagai apa. Dari ketiga bagian ini, menjadi seorang murid, mengerti akan kebenaran dan yang memerdekakan kita, saya tidak tahu apakah kita melihat Alkitab itu hanya sekedar informasi ilmu pengetahuan. Apakah kita melihat Alkitab itu hanya sebagai satu tuntutan dari setiap hamba Tuhan untuk kita baca? Apakah memang firman Tuhan itu sungguh betul-betul merupakan satu firman Tuhan yang betul-betul hidup di dalam hati kita? Saya senang juga dengan satu lagu yang mengatakan begini. Hidupku menggenapi firman-Mu. Saya tidak tahu apakah memang hidup kita menggenapi firman Tuhan. Apakah memang hidup kita hanya sekedar numpang lewat saja firman Tuhan itu. Jadilah seperti Raja Daud, mencintai firman Tuhan siang dan malam. Saudara-saudara, firman Tuhan ini biarlah menjadi satu pencerahan bagi kita, memotivasi kita lagi dan memberikan satu hal untuk mendorong kita lagi untuk lebih mencintai firman Tuhan. Kita tidak tahu bagaimana cara Tuhan mengubahkan kita lebih sempurna lagi seperti Kristus. Banyak cara, tetapi yang paling utama di dalam kita merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami tahu bahwa firman Tuhan berkuasa di dalam kehidupan kami. Ampuni kami bila saat ini kami seringkali jatuh bangun di dalam merenungkan firman Tuhan. Kami seringkali masa bodoh terhadap waktu-waktu yang kami berikan di dalam kami membaca firman Tuhan. Tuhan Yesus, tolong kami, berkati kami. Kami ingin firman Tuhan pada pagi hari ini menjadi satu pencerahan bagi kami. Mendorong kami lagi untuk semakin mencintai firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
dan kami bersyukur. Amin.